Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai kebaktian, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Teman-teman persilakan untuk duduk kembali. Tema kita pada minggu ini adalah Just War. Jika mendengar kata perang, yang terlintas di pikiran kita adalah kekerasan dan pertumpahan darah yang kerap kali tidak bisa dihindari. Atas dasar itu sering timbul pertanyaan, adakah perang yang dibenarkan? Bukankah kekristenan yang dikedepankan adalah kasih? Dengan membahas tema ini, kita diharapkan dapat menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Mari kita menyanyikan lagu Anggur Baru. Teman-teman, kita akan memasuki pengakuan dosa. Dalam menjalani kehidupan kita sebagai pemuda Kristen, seringkali kita melawan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tanpa disadari, kita juga melakukan perbuatan yang kita ketahui seharusnya tidak kita lakukan. Pada saat ini, mari kita mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun jika seringkali dalam hidup melawan perintah-Mu. Kami sering melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Kami sering mementingkan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Mohon ampuni kami Tuhan dan ubah hati kami agar kami dapat menjadi
seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita menyanyikan Sejauh Timur dari Barat. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Mazmur 86 ayat 5. Demikian, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memberikan salam damai. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian seperti Rusa Rindu Sungaimu.
akan firman. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan beribadah kami di minggu pertama di tahun yang baru ini. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu kepada kami, sehingga di tahun yang kemarin boleh kami lewati dengan segala daya juang kami, agar kami bisa terus dimampukan melakukan segala aktivitas kehidupan ini. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan menyertai kami agar dimampukan memahami, mengerti, dan kemudian menguatkan hati kami agar mampu melakukan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan di kehidupan di masa muda kami ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Selamat pagi buat kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikan di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan dan siap untuk kembali merenungkan dan lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Adik-adik yang terkasih, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu Just War. Berbicara perihal tema renungan kita pada pagi hari ini mungkin cukup membuat kita merasa kurang nyaman dan kurang setuju pada umumnya. Judul kok Just War atau perang yang adil? Mana ada perang yang adil? Itu pasti kan jadi pertanyaan dari kita semua. Karena perang itu pasti mendatangkan penderitaan. Seperti yang kita lihat pada zaman dulu dan bahkan sampai saat ini masih ada negara yang masih hidup di tengah peperangan. Yang ada realitanya hidup mereka penuh penderitaan, tidak aman, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, banyak kehilangan. Kehilangan keluarga, harta benda, bahkan kehilangan yang sangat menyakitkan. Dan begitu banyak hal yang terjadi akibat perang. Lantas, apakah masih bisa perang itu dibilang sebagai sesuatu yang adil? Dan yang menarik, mengapa ini menjadi perenungan bagi kita pada kebaktian minggu ini? Oleh karena itu, mari kita mundur sejenak dan menelaah firman Tuhan. Yeremia yang menjadi tokoh dalam perikop bacaan kita saat ini adalah seorang nabi yang berada pada masa pemerintahan Yosia yang berkuasa selama 13 tahun. Dan Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk berbicara secara khusus dengan Raja Sedekia sebagai penguasa atas Yehuda yang mengalami kehancuran dan sebagian rakyatnya dibawa ke tanah pembuangan. Isi pembicaraan itu yang akan kita renungkan, di mana diminta kepada Yeremia untuk meyakinkan bahwa Allah tidak meninggalkan umat Israel walaupun Yehuda sudah hancur seperti itu. Tetapi Tuhan meyakinkan bahwa Dia akan menyertai bangsa itu dengan syarat, yaitu agar mereka hidup dalam pertobatan.
tidak lagi hidup dalam dosa, dan tidak lagi melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan menyertai dan menyelamatkan mereka dari penjajahan Raja Nebukadnezar, Raja Babel yang berkuasa saat itu. Kemudian yang menarik dari renungan saat ini adalah Yohanes Calvin sebagai Bapak Reformator Gereja mengajak kita untuk melihat tafsiran dari Yeremia 22 ayatnya yang ketiga. Katanya, perang itu tidak dilarang, asal didasarkan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Karena tanpa ada keadilan tidak mungkin ada perdamaian, karena keadilan berfungsi untuk melindungi mereka yang tidak bersalah dan menghukum kejahatan. Yang maksud berarti yang dihukum adalah perilakunya. Oleh karena itu, perang yang dimaksudkan dalam renungan ini adalah Raja Zedekia sebagai penguasa Yehuda diingatkan untuk tidak membiarkan bangsa Israel itu diperlakukan dengan tidak adil oleh bangsa lain, oleh bangsa penjajah. Raja Zedekia harus berjuang untuk membebaskan mereka dari ketidakadilan. Oleh karena itu, perang yang harus dilakukan oleh Raja Zedekia adalah perang yang merupakan pembelaan diri, bukan untuk menyerang bangsa lain dan ingin menguasai mereka. Karena perang untuk menguasai bangsa lain dan menyerang bangsa lain bukan yang dikehendaki Tuhan. Tuhan meminta Raja Zedekia memperjuangkan keadilan, melakukan kebenaran, dan jangan ada lagi yang merampas hak bangsa Israel, yang menindas bangsa Israel, dan jangan sampai ada pertumpahan darah bagi orang yang tidak berdosa. Oleh karena itu, mengapa dikatakan just war atau perang yang adil? Artinya, ada perjuangan melawan ketidakadilan, penindasan, dan membebaskan bangsa Israel dari penderitaan yang dialami akibat penjajahan Raja Nebukadnezar. Sampai di sini, mungkin ini sebagai bagian dari sejarah yang kita sudah pelajari, kemudian kita memahami arti tafsiran dari Yeremia 22 ayat 1 sampai yang ketiga. Tapi kan, apakah ini masih berlaku buat kita? Karena kita puji Tuhan, kita hidup di bangsa yang sudah merdeka, kita tidak lagi berperang, kita tidak lagi dikuasai oleh bangsa lain. Jadi firman Tuhan hari ini cukup hanya sebagai pengetahuankah? Rasanya tidak ada firman Tuhan yang hanya sebagai pengetahuan. Karena firman Tuhan itu pasti berbicara juga untuk kita pada saat ini dan khususnya bagi kita anak muda. Bukankah just war atau perang yang adil itu berlaku juga buat kita? Apanya yang berlaku dong, Kak? Mari kita sama-sama merenungkannya. Apakah kita selama ini memilih untuk berani bertindak atau membiarkan ketika ketidakadilan terjadi di sekeliling kita? Ketika ada orang yang haknya dirampas, atau ada orang yang tidak berdosa diperlakukan dengan tidak baik. Rasanya kalau kalian mengambil waktu sejenak dan kemudian kita evaluasi kehidupan kita, pasti ada yang kita temukan. Mungkin saat sekolah dulu, hampir setahun yang lalu, atau situasi di kelas online kita, atau relasi kita juga dengan sesama kita, pasti paling tidak ada satu kali kita melihatnya, bukan? Nah, pilihan apa yang kita ambil? Sayangnya, kalau mau jujur, banyak kali dari kita yang
tidak berani melakukan apapun. Kita memilih diam, dan diam kita itu bukan karena kita tidak tahu untuk melakukan apa atau kita bingung untuk bertindak apa, tapi seringkali itu terjadi hanya karena kita memikirkan diri kita sendiri, keamanan kita sendiri. Takut dimusuhi kah? Takut dianggap sok jago kah? Takut malah akhirnya kita yang akan diperlakukan dengan tidak adil itu, atau mendapat perlakuan kasar dan tidak nyaman itu, sehingga kita memilih diam. Dan terjadilah ketidakadilan itu. Sayangnya, di tengah tindakan kita yang seperti itu, kita masih suka menyebut diri kita sebagai anak Tuhan. Dengan tetap percaya diri, mengikuti ibadah, tetap dengan tanpa ada perasaan terganggu, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Padahal di saat yang bersamaan juga kita membiarkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penderitaan orang lain terjadi di depan mata kita. Mengapa itu bisa terjadi? Dan mengapa kita membiarkan itu terjadi? Dan masih layakkah kita disebut sebagai anak Tuhan ketika kita membiarkan perang ketidakadilan itu terjadi di sekitar kita? Mungkin ini cukup mengganggu, cukup membuat kita merasa tidak nyaman. Tapi memang bukan begitu kan firman Tuhan? Kadang-kadang Tuhan pun punya hak untuk mengkritik gaya hidup yang kita jalani. Dan kalau kita sudah mendengar ini dan sudah diajak Tuhan merenung akan hal ini, kita mau tidak memperjuangkan agar terciptanya situasi yang adil dan mau melakukan perang yang adil itu? Ketika kita melihat ada orang-orang yang haknya terambil, mendapatkan penderitaan padahal bukan karena kesalahan dia. Kak takut, Kak gak punya keberanian untuk melakukannya. Kak, konsekuensinya terlalu besar. Betul memang. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, apakah kita juga tidak berdosa membiarkan orang lain mengalami hal-hal tersebut? Padahal di saat itu kita mampu melakukannya. Dan memang pada akhirnya ketika kita mau melakukan dengan kekuatan kita sendiri, pasti tidak mudah. Dan kemudian kita dikuasai ketakutan dan pemikiran bahwa itu akan mendatangkan masalah yang lebih besar. Tetapi ketika kita memulai dengan komitmen mau menciptakan perang yang adil itu, pertanyaannya, sudahkah kita meminta penyertaan Roh Kudus? Dan ketika kita melakukan langkah-langkah tersebut, marilah kita menyebut diri kita sebagai anak Allah, anak Tuhan, dan dimampukan untuk mengikrarkan, kemudian hadir di hadapan Tuhan dengan mengatakan, saya sudah melakukan apa yang Tuhan ingin dan harapkan saya lakukan sebagai anak-anak-Mu. Tapi semua diawali dengan, bersediakah saya? Atau saya akan terus-terusan memilih diam dan tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan keadilan bagi sesama saya. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki pengakuan imam rasuli. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan imam rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tuntutan pergaulan kami sebagai anak muda seringkali membuat kami tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan apa yang benar. Perasaan takut tertolak, takut disakiti, takut tidak diterima oleh lingkungan membuat kami akhirnya memilih diam dan membiarkan banyak hal yang tidak benar terjadi di sekitar kami. Padahal kami seringkali menyebut sebagai anak-anak-Mu, tapi nyatanya kami tidak mampu memperjuangkan kebenaran itu. Ajar kami untuk tidak diam, ajar kami untuk tidak mementingkan diri kami sendiri, ketika kami sebenarnya mampu dan punya peran untuk menolong sesama kami di tengah pergaulan ini yang kadang kurang memanusiakan sesama kami. Hanya karena mungkin dia berbeda, mungkin dia tidak menarik menurut standar lingkungan, atau mungkin dia orang yang di mata masyarakat dengan mudah bisa disakiti. Sebagai anak Tuhan, kami harus membela, memperjuangkan atas hak-hak orang lain yang seharusnya menerima keadilan dan perlakuan yang layak. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami, berikanlah kami keberanian, kekuatan dari Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk melakukannya. Ajar kami untuk memiliki standar hidup, bukan menurut ukuran manusia, menurut ukuran dunia ini, tetapi menurut ukuran Tuhan. Sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk proses yang baru di semester ini. Kami mungkin masih akan melanjutkan sekolah kuliah online kami. Secara manusia, pasti kami sudah merasa jenuh. Kami menginginkan kehidupan kami yang lama. Tetapi kalau Tuhan masih mengizinkan keadaan ini terjadi, kami juga percaya Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan untuk menjalaninya tanpa mengurangi kualitas diri kami. Sehingga waktu yang sedang kami jalani saat ini tidak berlalu begitu saja tanpa kami juga meningkatkan kualitas diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan sampai keadaan yang mengendalikan kami, tapi kami yang mampu mengelola hati dan pikiran kami agar bisa selalu produktif, belajar yang sungguh-sungguh, dan kemudian waktu yang kami pakai tidak kami sia-siakan. Kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, dan pengasuh kami yang juga terus berjuang di masa ini. Berikanlah mereka sukacita, damai sejahtera, serta kekuatan agar terus dimampukan bertahan di masa-masa ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya segera dan dimampukan melewati masa sulit ini, dan kami boleh mendapatkan keadaan yang lebih baik lagi, khususnya untuk proses penyaluran vaksin agar dilancarkan dan semua orang boleh mendapatkannya, dan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan Tuhan jauhkan, sehingga bangsa kami boleh merasakan damai sejahtera dan tidak lagi dalam kondisi
kecemasan akibat pandemik ini. Begitu banyak hal yang ingin kami pintakan, tapi kami percaya tahun kemarin, tahun yang luar biasa saja, Tuhan sudah mampu melihara kami. Kami akan terus percayakan kehidupan kami hanya kepadamu. Ini doa kami Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami selalu berserah dan melakukan kehendak-Mu. Amin. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota remaja yang berulang tahun pada tanggal 28 Desember sampai 3 Januari. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memasuki persembahan. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Seraya kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari Tuhan memanggilmu. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah memberikan sedikit dari persembahan-Mu. Berkati agar persembahan itu bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami dan bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita telah belajar bersama-sama bagaimana kita dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Lalu bagaimana kita dapat mengalami pertumbuhan di dalam iman sehingga kita dapat semakin berhikmat dalam menjalani proses hidup kita. Untuk itu mari kita angkat pujian Engkau baik. Pengutusan dan berkat. Mari kita akan menerima berkat dari Tuhan, dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.